Shalom Aleichem, salam damai dalam Kristus Yesus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai Anda. Kembali lagi Bishop ingin melanjutkan bab Injil Yohanes, pencerahan di mana di dalam seri pelajaran yang lalu kita telah sampai ke bab 13 dan Yesus telah memerintahkan dengan perintah baru supaya murid-murid Tuhan saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Selanjutnya dalam ayat yang ke-36 bab 13 Injil Yohanes. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, di manakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Jadi di sini Yesus sebelumnya telah berkata bahwa dia akan pergi kepada Bapa, dia akan pulang ke surga setelah dia menyelesaikan tugas pekerjaannya sebagai juru selamat, sebagai Mesias dengan jalan mati di kayu salib dan menebus dosa dan menghapus dosa manusia supaya barang siapa percaya kepadanya, menerima pengajarannya, bertobat dari semua dosa dan kesalahan, pengakuan di hadapan Bapa, dan membiarkan Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka pengampunan dosa itu terjadi. Tuhan mengampuni, Bapa di surga mengampuni, mengubah hidup kita menjadi manusia yang baru dan memulakan kehidupan sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah Bapa di surga. Jadi, disinilah malam ini dalam ayat 36 dia berbicara tentang semua ini. Dia telah berbicara tentang melayani di antara satu dengan yang lain. Yesus juga memerintahkan agar kita saling mengasihi. Demikianlah orang mengenal bahwa kita adalah murid sejati bila kita mengasihi. Maka Petrus bertanyalah. Dia berkata, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Dan Yesus menjawab di sini, "Sekarang belum sampai, belum masanya Simon. Tetapi akan kelak engkau juga akan mengikuti aku." Ya. Jadi ayat 37 kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Petrus itu begitu entusias ya. Petrus kadang tuh dia melangkah sebelum berpikir. Nah, itu satu tindakan yang bagus sebenarnya.
Dia melampaui pemikiran logik, dia melangkah sebelum berpikir bila dia mau mengikuti Yesus. Dan dia mau berkata demikian. Ayat 38, jawab Yesus, "Nyawaku akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, ya, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Yesus memberikan pernyataan. Dia sudah menerima wahyu pernyataan bagaimana Petrus ini bakal menyangkal, tidak mengakui Yesus. Bahkan dia memberikan tanda bahwa ayam belum lagi berkokok. Biasanya ayam itu berkokok sekitar jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ya, bila sudah mulai siang, ya kita tahu. Tetapi dalam hal ini, sebelum terjadi kejadian Petrus menyangkal Yesus, Tuhan sudah memberitahu kepada dia, "Bagaimana kau berikan nyawaku kepadaku?" Sedangkan Yesus sudah melihat apa yang bakal terjadi, di mana Petrus mengatakan, "Aku tidak mengenal dia, aku tidak tahu siapa dia." Nanti kita akan lihat kejadian ini ya. Sebelum ayam berkokok, 3 kali dia sudah menyangkal Yesus. Kenapa? Karena ketakutan, karena perasaan tidak sanggup memberikan nyawanya. Tiada kekuatan. Itu nanti dalam bab-bab seterusnya kita melihat. Mungkin dalam bab yang ke-18, 19, 20 ya. Injil Yohanes. Kita akan melihat kejadian ini. Tapi inilah Yesus sudah tahu, dia menubuatkan, dia berkata ini yang bakal terjadi. Kita seterusnya akan terus ke bab seterusnya ya. Dalam bab yang ke-14. Ya. Dalam 14, Tuhan Yesus Kristus seterusnya melanjutkan kata-kata terakhir kepada para muridnya. Dan saya percaya ini diucapkan oleh Kristus masih di dalam kamar yang di atas, upper room ya, di Yerusalem ya. Sebab mereka telah sepertinya menggunakan itu ataupun mungkin menyewa tempat itu untuk makan perayaan Paskah, makan malamnya. Dan Yudas sudah keluar dari sana dan para murid-muridnya masih di kamar ini, di bilik ini, satu kamar istimewa lah ya. So Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, dia meneruskan, "Jangan gelisah hatimu. Do not let your heart be troubled." Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Jadi kita di sini melihat seringkali bila mana Yesus merujuk kepada Allah atau Elohim atau God, dia merujuk kepada Allah Bapa di surga. Ya. Allah Bapa di surga. Elohim, pencipta. Ya. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Elohim. Kepada Theos dalam bahasa Greek ya. Theos. Kepada pencipta. Percayalah juga kepada Kristus. Percaya kepadaku. Percaya kepada aku. Kata Yesus. Maksudnya, percayalah setiap perkataan yang diucapkan. Ikutilah. Jangan ragu-ragu. Dan terima atau embrace ya. You embrace. Dan lakukan kalau itulah yang dikehendaki Tuhan. Percaya kepada keilahian, ketuhanan, percakapan tanpa prejudis, tanpa mendua hati. Sebab perkataan Kristus itu berotoritas, benar. Ya. Di ayat 2, di rumah Bapakku
banyak tempat tinggal. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan, in my father's house are many mansion. So, dia merujuk kepada rumah Bapa di surga. Di surga. Tempatnya Allah Bapa itu bersemayam, kehadiran. So, kita sebagai pengikut Kristus, kita sudah diajar dan saya percaya Alkitab mengajar tentang kehidupan setelah kematian ataupun tempat asal Allah bertakhta, ya, yang dipanggil heaven, ya, surga tingkat ketiga, ya, bukan yang kita lihat di atas ini adalah heavens juga atau langit, tetapi itu adalah level 1, tingkat pertama. Level kedua atau tingkat kedua adalah galaksi, ya, angkasa. Itu juga dipanggil heavens dalam bahasa Inggris, ya. Tapi dalam bahasa saintis dikatakan galaxy, space, ya, angkasa. Nah, selepas itu ada tingkat ketiga, disitulah dipanggil juga heaven, third heaven, ataupun dipanggil juga surga, di mana Allah bersemayam dan tinggal di sana dengan para malaikatnya dan para orang kudus, ya. Dan itu yang dimaksudkan, dipanggil rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan di sini mansion maksudnya rumah. Rumah seperti mansion, ya. Banyak rumah. Jika tidak demikian, tentunya aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, I go to prepare a place for you. Jadi Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya itu termasuk Petrus adalah bakal menghuni kerajaan surga. Dan dia pergi mendahului mereka untuk menyediakan rumah atau mansion. Mansion itu adalah rumah besar dalam bahasa Inggris. Tempat, ya. Bila mana kita sudah meninggalkan dunia ini, kita ada rumah, kita ada mansion, tempat di surga bersama Allah Bapa dan Kristus di surga. Amin. Jadi dia katakan di sini, aku menyediakan. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, di situ dia menubuatkan, Yesus menubuatkan bahwa dia akan datang kembali, ya, dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, di sini Yesus menubuatkan atau memberikan kata wahyu profetik bahwa aku akan datang. Aku akan datang kembali. Bila, inilah yang para ahli teologi katakan tentang akhir zaman, kedatangan Kristus kedua kali, atau subjek yang dipanggil eskatologi, yaitu kedatangan Kristus kembali atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali ke dunia, membawa, mengangkat, hari pengangkatan, mengangkat orang-orang kudus sebelum terjadinya 7 tahun pemerintahan antikristus. Nah, kita percaya di akhir zaman ini Kristus akan datang. Dalam Kisah Rasul-Rasul bab pertama, coba Anda baca. Para malaikat juga bersaksi bahwa Yesus ini yang telah naik, yang engkau telah melihat naik ke surga, ya, akan datang seperti yang sama, akan datang kembali, ya, dan kakinya akan terinjak di Bukit Zaitun. Tetapi ada 2 fasa kedatangan. Fasa kedatangan pertama adalah Yesus tidak turun ke muka bumi, tapi di angkasa. Itu kita lihat dalam pernyataan tulisan Rasul Paulus, di mana sangkakala malaikat akan membunyikan sangkakala, orang yang mati itu akan bangkit, dan kita yang masih hidup, di 1 Tesalonika bab yang keempat, ya. 1 Tesalonika bab yang keempat, ya, Paulus menuliskan bahwa kita yang masih hidup ini akan diubah menjadi
immortal, ya, ataupun tubuh rohani, dan diangkat. Dan saya percaya ini adalah diangkat oleh kuasa Roh Kudus, menyongsong bertemu Tuhan Yesus di udara. Ya, itu adalah fase pertama kedatangan Yesus. Dia datang di angkasa, memanggil orang-orang kudus yang mati maupun yang hidup, menyongsong bersama dia untuk membawa dia kembali ke surga. Nah, di ayat yang 3 inilah yang dia katakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Saya percaya Yesus memberikan referensi tentang kedatangannya mengangkat, hari pengangkatan, atau ada bahasa Inggris dikatakan the rapture, the taking away, the catching away of the saints. Saya lebih suka menyatakan catching away, mengangkat orang mati dan yang hidup kembali, orang kudus yang masih hidup sewaktu dia datang dengan sangkakalanya, dan mengangkat dan membawa orang-orang kudus bertemu dia di angkasa, di udara. Lalu Yesus membawa mereka kembali masuk ke rumah Bapa di surga. Amin. Saya percaya kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi dalam penyelidikan Bishop ini tidak ditemukan, saya tidak temukan bila, masanya bila tiba hari pengangkatan, temponya tidak diberitahu. Hanya Bapa di surga yang mengetahui. So, banyak juga orang hamba-hamba Tuhan gereja, ya, yang mengaku Yesus akan datang tahun 2026. Yesus akan datang pada tahun 1844. Nah, ada agama yang menggelar dirinya Kristen itu, agama Kristen, tapi berkata Yesus akan datang pada tahun 1844. Yesus akan datang pada 2026. Tidak. Yesus tidak memberitahu bila. Tidak ada seorang pun. Tapi kita diminta bersiap siaga. Senantiasa bersiap dalam kehidupan kita agar kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup benar dalam Tuhan. Jangan kita mengambil kesempatan masa ini untuk mengikuti cara dunia dan hidup di dalam kehidupan orang berdosa. Jadi, aku akan datang, ayat 3. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus berkata demikian. Kemana aku pergi? Di mana Yesus mau pergi? Dia akan pergi ke surga. Dia akan pulang ke rumah Bapa di surga. Kembali kepada Bapa di surga. Ya, tinggal di surga. Jadi Yesus memberitahu bahwa alamatnya itu kita ketahui. Ya. Kamu tahu jalan ke situ. Jalan. Jadi kata Thomas dalam ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya. Dan ini ayat, ya, ayat 6. Yohanes 14. Yohanes 14. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. So, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Itulah jawaban Yesus kepada Thomas. Bahwa untuk dapat pergi kepada Bapa di surga, pulang ke rumah Bapa, ke surga yang kekal, ke taman paradise, ya. Setelah kita mati ataupun terjadi pengangkatan, hanya melalui Kristus. Kepercayaan kepada Kristus. Pertobatan dalam Kristus. Banyak orang mengaku percaya Yesus. Bahkan agama-agama lain pun percaya Yesus. Bahkan Alkitab menyatakan iblis, setan pun percaya Yesus. Tetapi mereka tidak mengikuti perintah-perintah dan pengajaran-pengajaran Kristus. Mereka percaya kepada nabi-nabi lain. Ya. Bagi saya Yesus itulah nabi
Raja, Mesias, Juru Selamat, dan pengajaran-pengajaran yang dikatakannya di sini, kita harus mentaati menjadi muridnya. Sebab di bawah kolong langit, di bawah awan ini, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau engkau mau mengenal siapa Allah Bapa, harus engkau menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang dipanggil Kristen, kepercayaan orang yang menjadi pengikut Kristus. Itulah Kristen. Dan itu dijadikan kepercayaan dan agama. Ya, maksudnya Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi disinilah akulah jalan. Kalau engkau mau mengenal siapa Bapa, kenalilah Kristus dan kebenaran. Sebab terdapat banyak jalan yang palsu yang menyesatkan, yang mempengaruhi kita mengikuti nabi-nabi lain. Ikutilah sifat Yesus, karakter Kristus, dan perintah Kristus, dan hidup. Hidup di sini berbicara tentang ZOE dalam bahasa Greek, Zoe, yaitu kehidupan yang kekal yang dimiliki sama seperti Allah. Kehidupan yang menjalani hidup seperti kehidupan Kristus. Itulah bagi saya hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So Yesus itulah datang penjelmaan Allah itu. Firman Allah yang menyatakan dialah Kristus Yesus. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Nah, inilah sedikit kontroversi kebanyakan. Ada juga gereja yang menyangka bahwa Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Tapi yang dimaksudkan sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal Bapa. Sebab Yesus itu adalah image, foto. Ya. Dalam bahasa Greek, foto, perkataan foto dalam bahasa Greek itu diartikan light, terang. Terang atau light dalam bahasa Greek adalah foto. So kita ambil bahasa foto itu menjadi gambar. Yesus itu berkata, akulah terang. I am the light of the world. Akulah terang. Akulah foto bagi Allah. Dalam Ibrani dikatakan, dialah image. Dia adalah gambar rupa Allah. Secara ringkas, saya beri contoh kayaknya seperti Roh Kudus itu juru gambar, kamera. Dia mengambil gambar Allah Bapa, Allah, dan bila gambar itu keluar, keluarlah Yesus. Yesus itulah gambar rupa Allah. Jadi di dalam hidupnya itu, Allah tidak dapat dilihat karena Allah itu roh. Dalam Injil Yohanes, Allah Bapa itu tidak dapat dilihat. Tetapi karena Yesus menjelma, mengambil bentuk manusia, maka Yesus itu adalah gambar Allah Bapa. Tapi dia bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Bapa itu Bapa. Yesus itu anak. Dipanggil anak manusia, Kristus, Mesias. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Bapa, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Esa, ya, Esa satu menyatakan dalam tiga pribadi atau oknumnya itu. Jadi kalau engkau mengenal Roh Kudus, engkau mengenal Kristus Yesus. Kalau engkau mengenal Kristus Yesus, engkau mengenal Bapa di surga. Jadi klaster begitu nah ya. Saya melihat Allah ini adalah jamak tetapi klaster tetapi
echad dalam bahasa Ibrani, yaitu satu. Satu substansinya, keilahiannya, satu pemikirannya, satu kehendaknya, ya begitu. Nah, sama, persis sama. Jadi sekiranya kamu mengenal aku, Yesus katakan, pasti kamu mengenal Bapa. So, setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah perkataan Bapa, perkataan Roh Kudus. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kalau kamu melihat Yesus, kamu sudah melihat Bapa. Sebab kalau kamu melihat Bapa itu roh. Allah itu roh, makhluk roh. Ya. Sama seperti kita dalam gambar rupa Allah, kita memang makhluk roh, tapi kita memiliki jiwa dan tubuh. Allah itu roh, tapi memiliki tubuh yang dipanggil Kristus Yesus. Ya. Allah itu roh, memiliki Roh Kudus. Tetapi sekarang Allah memiliki tubuh. Dan tubuh itu dinyatakan melalui kedatangan, kelahiran anak Allah yang dipanggil Tuhan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Coba engkau lihat bagaimana kelahiran Yesus. Yesus dilahirkan di dalam rahim Maria tanpa persetubuhan laki-laki. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, kuasa Allah dan Roh Kudus menaungi engkau sehingga yang lahir itu yang kudus dari Allah itu. Jadi ini bukan kuasa manusia. Ini adalah kuasa firman. Ini adalah kuasa firman yang memenuhi nubuatan. Tidak ada seorang pun makhluk manusia yang hidup di dunia ini dilahirkan tanpa benih laki-laki atau sperm. Benih laki-laki. Itu pikiran kita begitu. Tetapi Maria itu perawan, tidak disentuh, baru bertunang dengan Joseph. Tetapi dia boleh mengandung firman itu menjadi manusia. Berarti dari mana datang? Itu datang dari firman, datang dari Roh Kudus. Ya. So, Yesus dilahirkan tanpa kekuatan manusia, benih manusia. Ya. Sama seperti Adam sewaktu diciptakan. Adam lahir diciptakan dari debu tanah oleh firman Allah. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka dari debu tanah lahir, keluarlah Adam. Bukan laki-laki dan perempuan melahirkan Adam. Dan bagaimana Tuhan menciptakan perempuan yang bernama Hawa atau Eve? Keluar daripada kehidupan Adam. Dari tulang rusuk Adam dikatakan dijadikan perempuan. Berarti Adam itu bapak, Adam itu ibu kepada Hawa juga. Ya. Hawa perempuan ya. Keluar daripada kehidupan Adam. Sebab Tuhan dipanggil tulang rusuk Adam itu diambil oleh Bapa, diambil oleh Tuhan, dijadikan perempuan. Siapa yang melahirkan Hawa? Sepertinya yang melahirkan itu yang menjadi perempuan itu datang daripada Adam. Tapi Adam bukan mengandungnya. Berarti Adam yang menghasilkan perempuan. Melahirkan perempuan yang menjadi istrinya yang dipanggil Hawa. Bayangkan, tidak logik kan? Seharusnya perempuan laki-laki menjadi suami istri baru melahirkan anak. Tetapi Adam tidak ada bapak, emak. Jadi bapaknya itu memang Allah Bapa, Elohim. Jadi saya mau tanya saudara, dan saya akan menjawab juga. Adam punya muka. Adam ya, punya muka itu muka siapa? Saya percaya muka Adam itu muka bapaknya.
Dan siapa Bapaknya? Bapa di surga, Allah. Jadi saya memiliki kepercayaan bahwa Yesus itu tidak punya Bapa dunia. Jadi saya percaya muka Adam dan muka Yesus itu sama. Sebab Adam dijadikan menurut rupa pencipta yaitu Bapaknya. Dan Yesus dijadikan mengambil bentuk manusia itu menurut gambar Allah Bapaknya. Ya. Cuma dia dilahirkan oleh seorang perawan perempuan untuk menubuatkan, untuk menunjukkan bahwa Yesus firman itu sanggup dilahirkan sebagai manusia yang terdedah kepada dosa dan pencobaan. Amin. So, ayat yang ke-8 dikatakan kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkanlah Bapa. Nah, ini adalah gelar Bapa itu gelar yang orang-orang Yahudi, orang Israel tujukan kepada Allah, pencipta, Elohim. Jadi tunjukkanlah Elohim, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kata Yesus dalam ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi Yesus masih menyatakan dia oknum pribadi itu, yaitu anak Allah. Dan kalau kau melihat saya saja, engkau juga telah melihat Bapa. Tapi dia bukan Bapa, dia anak. Yesus itu anak, tapi dia katakan mukanya itu, badannya itu menyerupai Bapaknya. Di mana Yesus tahu paras mukanya itu? Paras muka dia ambil dari siapa? Saya tidak percaya itu paras mukanya diambil dari Maria atau Yusuf. Sebab Yusuf belum bersetubuh dengan Maria waktu itu. Dia menjadi manusia dan mukanya itu mesti menyerupai muka Bapaknya. Jadi kalau engkau melihat saya, engkau telah melihat Bapa. Begitu ya. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Yesus berkata, aku di dalam Bapa. Dalam bahasa Inggris, I am in the Father in me. Mereka satu. Bapa, Kristus, dan Roh Kudus itu. Ketiga-tiganya adalah satu dalam 1 Yohanes bab yang ke-5. Surat Yohanes berkata, ketiga mereka itu adalah satu. Jamak, cluster ya. Tetapi ekad. Ekad itu satu tetapi cluster, jamak. Ya. Apakah contoh-contohnya cluster? Cluster itu contohnya pisang banyak pisang tapi satu tandan. Anggur, banyak buah-buah anggur itu tapi satu tandan dipanggil anggur. Sebab anggur itu cluster ya. Pisang itu juga cluster ya. Begitunya. Jadi satu tandan itu satu Allah tetapi dalam cluster Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Begitu nah. Jadi kalau kamu melihat Bapa, engkau melihat Yesus, kau mengenal Roh Kudus. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Begitu nah ya. Nah, tidak percayakah engkau? Ya, ayat 10. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang kukatakan kepadamu, aku tidak katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dia yang melakukan pekerjaannya. Setiap pekerjaan yang dilakukan. Dia juga gelar Bapa itu seperti roh Bapa, yaitu Roh Kudus di dalam aku itu. Roh Kudus yang melakukan pekerjaan.
roh Bapa yang diam di dalam aku, itulah yang melakukan pekerjaannya. Ya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, maksud dia roh Bapa, roh kudus di dalam aku. Tidak tahukah kamu, Filipus? Roh Bapa itu ada di dalam aku, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku di dalam Bapa maksud dia tubuh ini, isi ini di dalam Bapa. Sekarang Bapa itu memiliki isi, memiliki tubuh yang boleh dilihat, yang boleh dipegang, yaitu Yesus Kristus. Sebelumnya kamu tidak dapat melihat, sebab Allah Bapa itu roh. Tapi sekarang aku sudah berada di dalam Bapa. Maksudnya sudah ditambah isi jasmani, manusiawi itu. Sehingga Bapa itu, bila engkau melihat Bapa, engkau melihat Kristus. Amin. Ya, dalam sekali ya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Melalui pekerjaan kita melihat apa yang dia lakukan. Kalau Anda membaca dari kitab Injil, Matius, kitab Injil, Markus, kitab Injil, Lukas, kitab Injil Yohanes, 4 penulis ini 90% bersetuju menulis tentang kisah dan pekerjaan seorang anak manusia hampir 2000 tahun yang lalu yang dipanggil Tuhan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach dalam bahasa Greek. Yeshua HaMashiach yang diurapi. Ya. Percayalah dikatakan. Melalui pekerjaan yang Kristus melakukan. Apa yang Kristus lakukan? Dia mengajar, dia memberitakan kerajaan Allah, dia melakukan kesembuhan berarti Allah itu juru sembuh. Dia juga mengubah kehidupan seseorang untuk mengikuti dan memberitahu, melihat karakter Kristus itu. Ya, itu yang membuat Bishop tertarik mengikuti dia sebagai Tuhanku, juru selamatku, juru sembuhku, ya, pembaptis Roh Kudusku. Amin. Ayat 12. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab Yesus pergi kepada Bapa. Pekerjaan pemberitaan Injil, pergi ke seluruh dunia, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan-setan yang kuasa otoritas, menyebarkan ya message utama Kristus, yaitu bertobat, tinggalkan dosa, jadilah pengikut aku. Ya. Yesus hanya berada di sekitar tanah Israel, Yahudi. Sekitar Yerusalem, Caesarea, Samaria. Tetapi dunia sekarang sudah benua Afrika, benua Amerika. Yesus tidak ada kesempatan pergi memberitakan Injil di benua Afrika, benua Amerika, benua Asia, kecuali di Asia Timur, yaitu di sekitar Mesir. Yesus pernah pergi ke sana, ke Samaria, ke Judea, ke Yerusalem. Jadi Yesus mengatakan kalau engkau barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Maksudnya sampai mungkin ke seluruh dunia. Besar pekerjaan itu. Bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa dapat dilakukan oleh para murid, oleh kuasa Roh Kudus yang sama dalam hidup mereka. Jadi kita harus meneruskan pekerjaan Kristus untuk mengajar firman Tuhan,
menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mengusir iblis dan setan daripada merasuki orang, dan memberikan pengajaran yang benar, membawa terang Kristus kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Saya percaya itu. Saya salah satu daripada murid Tuhan yang memberitakan Injil Yesus. Bukan saya sendiri, tapi melalui kesaksian hidup dan juga pengajaran. Amin. Dan apa juga yang kamu minta, ayat 13. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam kuasa Kristus Yesus. Apa yang kamu minta kepada siapa? Apa yang kau minta kepada Bapakmu di surga di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Engkau boleh berseru kepada Yesus. Engkau boleh berkata di dalam nama Yesus. Roh iblis keluar dari tubuh orang itu. Engkau telah meminta, engkau telah mengisytiharkan dalam nama Yesus, berarti engkau telah meminta kepada Yesus. Maka Tuhan sendiri akan bekerja. Roh Kristus itu yang akan melakukan. Amin. Tapi ayat 13 ini begitu mengubah minda saya bahwa mulai hari setelah Yesus naik ke surga, Yesus mau kita berdoa meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Jadi bila saya berdoa hari ini atau meminta, saya tidak berdoa Tuhan Yesus Kristus, tidak. Saya akan berkata, Bapa di surga, aku meminta ini di dalam nama Yesus Kristus. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yesus Kristus itu dimuliakan. Bapa itu dimuliakan dalam nama Yesus. Jadi bila engkau berdoa hari ini dan meminta apa-apa hari ini kepada Tuhan, mintalah kepada Bapa. Apa yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Dan kita minta kepada Bapa, Yesus yang melakukan. Amin. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Jadi mintalah kepada Bapa, Yesus akan melakukan. Mintalah dalam doa kepada Bapa di dalam nama Yesus, Yesus akan melakukan. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Amin. Kita akan sambung kembali di dalam bab yang seterusnya dari ayat 15 dan seterusnya di kesempatan pelajaran seterusnya. Shalom.